selamat datang di Indonesian Food Festival 2025 yang diadakan di Sankofa Square, Toronto. Seperti apa keseruannya? Yuk kita ikutin! It has grown beyond a cultural celebration into a meaningful platform for fostering mutual understanding and friendship among Indonesia and Canada. Before we begin the festivities, it is my distinct honor to invite and welcome His Excellency Muhsin Shihab, Ambassador of the Republic of Indonesia to Canada, who has kindly joined us today to deliver the official opening remarks. Please enjoy the Indonesian Food Festival 2025. Thank you. By expressing my sincere appreciation and thanks to all those made this event possible, especially the Indonesia's communities across the Greater Toronto area and the many volunteers whose tireless efforts have brought this festival to life. Indonesia and Canada, for sure, we have a lot of differences. But with such differences, we can actually create an atmosphere that we could collaborate and also cooperate in a very good manner. This is your festival. Enjoy the rest of your day. Thank you. 1, 2, 3. We all proud to be Indonesian, that's why we excited to show what the culture we have. Walaupun kita tinggal di Kanada, bisa menjadi penerus kebudayaan kita untuk mengenalkan Indonesia. Raja Bana! Ini sudah tahun keempat kita ikutan IFF, Indonesian Food Festival di Toronto. Saya mewakili grupnya Iranda dengan mengikuti festival seperti ini. Kita bisa memperkenalkan budaya dari Indonesia, makanan, dan juga bisa bertemu dengan masyarakat. Harapan kami dengan acara seperti ini, banyak juga generasi muda berikutnya bisa lebih tertarik dengan budaya Indonesia. So we performed Kanjaras Martial Arts Silat Showcase, which encompasses more than one type of martial arts, and we're really excited to be here and embrace the Indonesian culture. Today I was excited because it was my first time performing Silat at IFF, and I was kind of nervous to break the boards for the first time. Hamza, what did you perform? I did an Onbu with my best friend, and to be honest, it was great to see everyone together, the whole community together, and just
all the overall support that we got from everyone. Awesome. I would say the main three tenets, main three principles that we are giving out to the younger community, would be respect, discipline, and community. I think Dior as well can also, elaborate quickly on this. Is what we also preach. Canada is having to go through a transition economically, diplomatically. We've been very reliant on the American economy for far too long. So we're going to have to build some new friendships. We really do. And that's why I'm really happy that the new Indonesian ambassador is here today as well, who I had a chance to meet. And we're going to build that friendship and look for opportunities to work together. Thank you so much. It's such an honor to have you. I hope you enjoy all the food around. And feel free to let us know if you have any food recommendations that you want. I mean, just to represent the city of Toronto, altruistically, I plan to try to eat every single thing here. Yes, you need But of course, just on behalf of Toronto, not for me. Yes, on behalf of Toronto, that's so good. Thank you so much, Jasmine, for joining us. Thank you. So now that we're in Indonesian Food Festival, is there anything you're looking forward to? Nothing in particular, but I love Indonesian cuisines. I visited Indonesia many times actually. Yeah. It's in terms of the variety of foods, that we have, and also that Indonesia has. It's more like the same. We use the same like rice with a lot of oil. We use also the spices. Yes. We make the dishes hot and and we use a lot of chili. Indonesia. That's so true. We Yes. love chili in our Yes. dishes. So my last question would be, how do you think food diplomacy can strengthen the relationship between Indonesia and other countries? Yes, it's very important vehicle actually. Yeah. To strengthen bilateral, multilateral relations. Yeah. Because you see, this festival is impressive. So many stalls, so many people from different backgrounds and different countries are visiting. Yeah. So they are putting a taste of Indonesia actually. Yeah. So it's a permanent impression that you are going to make through Indonesian food. It's very important. Kesan saya sangat positif, membanggakan sekaligus mengharukan. Saya memang berharap akan datang ke sini, tetapi saya tidak menyangka animonya yang begitu luas. Dan ini menunjukkan bahwa untuk masyarakat Indonesia, sesama Indonesia ingin saling melepas rindu. Rindu kepada kuliner Indonesia, rindu kepada saudara-saudaranya Indonesia, di sini menjadi tempatnya. Sekaligus bagi masyarakat Kanada melampiaskan keinginan tahunya tentang Indonesia, dan mereka mencoba untuk belajar tentang Indonesia melalui kulinernya. Iya, soalnya tadi kan saya lihat juga tuh banyak banget yang turun dari bus ya. Karena mereka pengen tahu ada apa sih ini, kok seru banget gitu. Benar-benar seru banget. Ada tarian, musik Indonesia. Jadi menggugah gitu rasa ingin tahu mereka, dan benar-benar luar biasa banget. Antusias semuanya yang datang, baik orang Indonesia maupun orang Kanada, bahkan mungkin turis-turis yang lewat ya. Jadi mereka banyak banget yang turun dari bus cuma ngeliat, akhirnya malah stay, akhirnya malah belanja. Di festival ini banyak banget yang otentik ya. Indonesian foodnya benar-benar otentik, jadi benar-benar luar biasa banget. Jadi kangen kepada Indonesia itu terobati di sini, ya nggak? Betul. Kalau kita bicara diplomasi itu ada banyak elemennya. Ada politik, ada ekonomi, ada budaya, dan banyak hal. Diplomasi budaya menjadi salah satu tulang punggung keberhasilan diplomasi di bidang-bidang lain. Mengapa saya katakan demikian? Karena dengan mengenal budaya, orang ingin tahu tentang Indonesia. Dengan ingin tahu tentang Indonesia, diharapkan dapat hadir ke Indonesia langsung. Hadir ke Indonesia langsung itu artinya ada turisme yang banyak. Turisme yang banyak itu meningkatkan devisa. Pelaku diplomasi ya.
Jadi semua orang itu bisa melakukan peran diplomasi. Diaspora Indonesia luar biasa melakukan peran diplomasi ini. Tidak mengenal umur, tidak mengenal gender. Dari anak-anak yang menari hingga ibu-ibu yang masak, bapak-bapak yang mengarrange semuanya. Luar biasa. Diaspora Indonesia yang ada di Kanada ini bahu-membahu, kemudian saling support untuk bisa memperkenalkan Indonesia melakukan diplomasi untuk negeri kita. Tonton terus Salam Indonesia, TV berbahasa Indonesia pertama di Kanada. Salam Indonesia. For this prize, it is a goodie bag that's donated by them. It has it's a little tote bag with some goodies inside. So, question is, when are new episodes released on Omni TV? Sunday and Creek. Correct! Nah, siapa yang di sini udah lapar? Tenang aja, karena booth kita ada banyak banget, mulai dari siomay, batagor, indomie, dan masih banyak lagi. Yuk kita lihat. Nah, aku sekarang udah di-join oleh Tante Ani dari Sate Madura. Sate Madura. Nah, kalau boleh tahu nih Tante, apa sih yang paling berkesan dari IFF kali ini? Yang paling berkesan itu semua orang Indonesia pada keluar dan lagi pula orang itu mengenal makanan kita. Mengenal makanan kita bahwa ternyata makanan kita itu semewah ini gitu. Dan mereka banyak yang suka sekali bule-bulenya. Suka ya? Iya. Oh, lucu banget. Nah, kalau misalnya dari Sate Madura sendiri, apa sih mas trainya, Tan? Jadi, saya dari Madura dan sate juga sate Madura dan bebek Maduranya. Madura, nice. Terus kalau misalnya dari sejauh ini nih, Tan, apa sih momen yang paling berkesan ketika jualan di event? Yang paling berkesan karena orang mengatakan selalu you have the best food. Best food, wah, iya banget, pas try banget. Itu yang kayaknya yang capek itu hilang gitu. Hilang ya capeknya. Ya senang, udah kayaknya udah terbayar gitu. Nice. Nah, makasih banget Tante Ani udah join. Iya. Next booth. Nah, sekarang aku udah di-join oleh Kak Ami dari booth Bukan Holistic and Coffee Time. Kak Ami, kalau boleh tahu nih, apa sih momen yang paling berkesan dari IFF kali ini? The most impressive moment from this IFF because we can see so many Indonesian food that is underrated, but actually it is like the top 10 most food that we have to try in the world, like sate, batagor, what else? Siomay, gado-gado. That is like you really have to come and try because this is authentic, made by the Indonesian even food or chef. Kalau boleh tahu dari booth kakak, apa sih mas trainya? I would say jackfruit chia seed drink, and grass jelly drink because we don't use white sugar, we use authentic Indonesian coconut sugar. Yeah. So it's low in glycemic index, it's healthy and it's authentic. Nice, thank you so much Kami. Yes. Okay, that's all. Thank you. Thank you. Nah, hari ini aku di-join oleh Kak Amel dari booth Cace Bites. Halo. Nah, Kak Amel, kalau boleh tahu nih, apa sih must try dari Cace Bites ini? Must try ya, kita udah so far 6 bulan, kita udah sold out baik banget dari cookiesnya. Jadi top banget itu nastar, lidah kucing, kastangel. Itu bener yang kayak sold out. Kayak kemarin sebelum lebaran di sini, ada satu customer kita tuh dia order sampai 40 box sendiri. Untuk dia kayak bagi-bagian sebagai hampers buat di lebaran. Jadi itu benar-benar must try banget untuk cobain cookiesnya. Tapi kali ini kita nggak jual cookies doang. Oh, kenapa tuh? Kita ada jual hot food juga di sini. Ada bakmi ayam yang pasti halal. Nah, Kak Amel, apa sih momen yang paling ditunggu dari IFF kali ini? Yang paling ditunggu ya, aku tungguin banget sama kemeriahannya. Karena kayak dari pertama kali datang sini dari tahun 2022 sampai sekarang tuh selalu rame banget, dari musiknya, kita bisa joget juga. Walaupun jadi vendor bisa sambil joget, nyanyi, seneng-seneng. Itu aja sih yang menurut aku seneng.
Nice. Thank you banget ya Kak. Sama-sama. Apa sih makanan yang paling ditunggu? Tempe mendoan. Ini Tempe di sini. mendoan. Mendoan. Banget. Karena dari kemarin ke KJRI dan sebagainya, Iya. tempe mendoannya habis mulu. Habis. Jadi mau cari di sini. Wah, pas banget nih. Oke, terus kalau selain itu udah lihat performance-nya belum? Belum, baru datang banget. Tapi nanti ada beberapa performance yang tarian, band dan Ya. sebagainya pengen dilihat sih. Apa yang paling ditunggu-tunggu performance-nya? I think everything. Everything. Pengen lihat ada tarian apa aja, ada ngeband apa aja. Kebetulan ada teman yang perform juga. Oh, iya? Jadi makanya mau lihat dia. Oke, perform apa tuh temennya kalau boleh tahu? Band something. Band, Oke deh, thank you ya Kak Raina. Sama-sama. Nasi goreng, Yes. and salad. Yes. Yeah. I can't wait. I'm really excited today. Nice, thank you so much Fahmi. Thank you so much. Semangat dan penontonnya juga antusias. Ya, kami senang dengan memainkan musik-musik populer yang diharapkan orang-orang yang nggak kenal angklung bisa ikut menikmati, bisa mengenal angklung dan akhirnya bisa lebih tahu tentang angklung. Hanya angklung itu bisa memainkan lagu apa aja. Nggak apa-apa, itu udah habis. Band-bandnya semua bagus, dan moga-moga tahun depan bisa ada lagi even better. Salam Indonesia. Mari bergembira bersama-sama, hilangkan hati kalara. Aduh, event ini benar-benar membuat kita yang kangen sama Indo tuh benar-benar ini, dan saya berharap event ini selalu ada tiap tahun. I love it. Nah, nggak kerasa ya, kita di sini udah seharian. Gimana? Seru kan? Buat kalian yang belum bisa hadir di tahun ini, jangan khawatir karena kalian masih punya kesempatan untuk hadir di tahun depan. Indonesian Food Festival diadakan setiap tahun oleh KJRI Toronto. So, sampai jumpa di tahun depan. See ya! We hope to see you at the next Indonesian Food Festival 2026. Sampai jumpa! Istana Basa Pagaruyung awalnya merupakan bangunan bersejarah yang didirikan oleh Raja Aditya Warman. Di masa lalu, berdiri sebuah pemerintahan yang disebut sebagai Kerajaan Pagaruyung. Kerajaan yang terbentuk dari gabungan negara-negara ini runtuh setelah terjebak era kolonial Belanda. Saat Perang Padri bergejolak, istana ini mengabadikan kemegahan arsitektur dari pusat pemerintahan kerajaan. Meskipun wujud yang berdiri megah sekarang ini bukanlah bangunan aslinya. Namun berbagai detail ciri khas arsitekturnya yang dimiliki masih sama seperti kondisi di masa lampau. Istana Basa Pagaruyung memiliki 3 lantai dan terdiri dari 72 tonggak, 11 gonjong atap, dan tanduk yang terbuat dari 26 ton serat ijuk. Istana ini juga memiliki 100 replika furnitur dan artefak antik
batik Minang. Keahlian menunun songket di negeri Pandai Sike pada umumnya diperoleh secara turun-temurun dalam keluarga dari umur sekitar 7-8 tahun, khususnya para perempuan. Sudah mulai belajar menunun songket. Ciri khas tenun songket dari Sumatera Barat ialah menggunakan benang emas dan perak dalam menenun kain sutra. Rendang memiliki filosofi tersendiri bagi masyarakat Minang, yaitu musyawarah dan mufakat, yang berangkat dari 4 bahan pokok yang melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Bangunan peninggalan era Hindia Belanda ini seakan identik dengan kota yang dahulu pernah menjadi ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Pembangunannya secara resmi selesai pada tahun 1926 dengan menghasilkan dana mencapai 3.000 gulden. Monumen Jam Gadang berdiri setinggi 20 meter ini dianggap sebagai patongan titik sentral kota Bukit Tinggi. Percaya nggak kalau setiap lagu yang indah punya nyawanya masing-masing? Coba dengerin deh. Di dalam keheningan, kita bisa dengar suara paling megah. Bayangin irama di sekitar kamu berubah jadi perkusi. Tambahin nada piano dari denting gelas kopi. Dan ajak musisi lokal buat ngisi melodi utama. Sekarang, lihat ke sekeliling. Alam jadi saksi dari konser terbaikmu. Jadi gimana? Udah siap ciptain musikmu sendiri? Ayo eksplorasi dan cari inspirasi.